Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Erika Marian Putri dengan NIM 2115613023 dari kelas 3C Prodi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagan alir prosedur permintaan pembelian. Dalam bagan alir dokumen prosedur permintaan pembelian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian gudang dan bagian pembelian. Dalam proses pembuatan bagan alir prosedur permintaan pembelian ini dimulai dari bagian gudang. Nah, pada bagian gudang ini simbol pertama kali yang kita gunakan adalah simbol mulai. Yang mana simbol ini menandakan bahwa proses atau sistem itu mulai terjadi. Kemudian diikuti dengan simbol kegiatan manual, yang mana pada bagian gudang ini kegiatan manual yang dilakukan adalah mengisi surat permintaan pembelian atau SPP. Nah, selanjutnya SPP atau surat permintaan pembelian ini dibuat dalam dua lembar, oleh karena itu digunakanlah simbol dokumen dua rangkap yang menyatakan bahwa SPP itu dibuat dalam dua lembar. Nah, setelah mengisi surat permintaan pembelian yang dibuat dalam dua rangkap, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah meminta tanda tangan otorisasi atas SPP dari Kepala Departemen Logistik yang ditandai dengan menggunakan simbol kegiatan manual. Selanjutnya, karena bentuk kegiatan manual tersebut dibuat dalam dua lembar, maka simbol yang digunakan selanjutnya adalah simbol rangkap 2. Nah, selanjutnya dokumen ini akan diserahkan kepada bagian lainnya, yaitu bagian pembelian. Dan karena bagian pembelian akan dibuat dalam halaman yang berbeda, maka digunakan simbol penghubung halaman yang berbeda. Nah, ini dia bagan untuk bagian gudang. Selanjutnya, beralih pada bagian yang kedua, yaitu bagian pembelian. Dalam bagian pembelian ini, simbol yang pertama kali digunakan adalah simbol penghubung. Nah, simbol ini adalah simbol penghubung halaman beda yang menandakan bahwa dokumen diserahkan dari bagian gudang ke bagian pembelian. Selanjutnya diikuti dengan simbol dokumen yang mana dokumen ini berisi surat permintaan pembelian rangkap 1. Nah, kemudian dokumen ini akan diproses sehingga simbol yang digunakan selanjutnya adalah simbol kegiatan manual, yang mana kegiatan yang dilakukan adalah memproses permintaan penawaran harga. Selanjutnya, dari kegiatan manual akan menghasilkan surat permintaan pembelian rangkap 1, yang mana simbol yang digunakan adalah simbol dokumen. Nah, kemudian dokumen yang dihasilkan tersebut akan diarsipkan sementara untuk nantinya akan diberikan lagi ke bagian lainnya. Untuk mengarsipkan dokumen, maka simbol yang digunakan adalah simbol arsip sementara yang mana berisi huruf di dalamnya yang menunjukkan urutan arsip. Di sini, huruf yang digunakan adalah huruf N yang menyatakan bahwa arsip sementara disimpan menurut nomornya. Nah, karena proses di bagian pembelian ini sudah selesai, maka diberikan simbol selesai untuk mengakhiri suatu proses atau sistem. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.